kulinernya ya yang enak di sana ya. Oke, webinar pada kali ini teman-teman diselenggarakan oleh Jalan Tengah nih. Teman-teman sudah tahu belum? Apa sih Jalan Tengah itu lembaga seperti apa ya? Oke, saya jelaskan ya. Jalan Tengah sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa terkait publikasi naskah ilmiah pada berbagai bidang dan memberikan layanan digital kreatif. Seperti visi dari Jalan Tengah sendiri yaitu mewujudkan platform yang memungkinkan peneliti dan akademisi dengan mudah mempublish hasil penelitian mereka pada jurnal ilmiah bereputasi, memperluas dampaknya dan menginspirasi lebih banyak inovasi nih dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jalan Tengah sendiri memahami bahwa keberhasilan tak selalu rumit. Itulah yang menjadi motto dari Jalan Tengah, simple ways to be successful. Keren banget ya lembaga dari Jalan Tengah ini. Sekedar info tadi, bagi teman-teman yang memiliki jurnal ilmiah nih, atau disertasi, atau skripsi, jika ingin mempublikasikan ya hasil kerja ilmiahnya, terus bingung nih mau mempublish kemana, kita pakai apa, nah langsung aja bisa hubungi di Instagram Jalan Tengah.site atau bisa di jalantengah.kreatif@gmail.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, bahwasanya narasumber kita pada webinar menarik kali ini merupakan anak muda yang luar biasa, mendapatkan beasiswa di Universitas Tsukuba Jepang. Nah, keren banget ya tuh. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV ya dari Kak Prasela Silvia. Kak Silvia sendiri dulunya pernah berkuliah di University of Surabaya, Indonesia dengan mengambil jurusan Biology atau Biotechnology. Dan saat ini Kak Silvia menempuh program magister di University of Tsukuba, Jepang di Medical Science. Wah, keren banget ya teman-teman. Selanjutnya, di work experience dari Kak Silvia sendiri, Kak Silvia merupakan private tutor di self-employ, lalu sebagai scientific manuscript reviewer di NRLS Ubaya, selanjutnya sebagai laboratory assistant nih di Faculty of Biotechnology, sebagai student employee di Ubaya Baking Center, sebagai research assistant di Kalbe Ubaya Henbeng Bio, dan sebagai bioinformatics intern di I3L. Wah, keren banget ya. Dengan experience dari Kak Sylvia, itu bisa mengantarkan Kak Sylvia nih menuju Jepang dengan beasiswa yang keren banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia Kak Prasela Sylvia. Selamat datang Kak Prasela. Halo Kak Sufiani, selamat malam. Oh iya, selamat malam. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan baik. Wah, keren banget ya. Kak Sylvia sekarang lagi ada di Jepang ya? Iya benar sekali. Di sini sudah jam Wah, 9:30. 9:30 malam di sana ya? Benar. Oke, Kak Sylvia, di sana kira-kira di Jepang lagi musim apa nih Kak? Kita penasaran nih. Musimnya sebenarnya nggak beda jauh dari Indonesia, Mas. Heeh. Kayak siangnya panas, lalu sorenya biasanya hujan. Gitu. Jadi peralihan Oh antara gitu. summer dan musim gugur. Oh, kita sekarang di Indonesia lagi panas banget nih Kak, siang-siang panas banget ya, apalagi di Surabaya. Ya, apalagi di Oke, Surabaya. iya. Kak Sylvia sekarang lagi sibuk apa kira-kira? Sudah mulai perkuliahannya? Belum, nanti hari Selasa. Jadi sekarang masih Oh, mempersiapkan dokumen-dokumen buat settle di sini. Kayak oh, keren banget. kependudukan dan lain-lain. Hmm, sudah datang dari hari kapan Kak di Jepang? Dari tanggal 20 September. Oh, udah lama ya. Ya, Semoga kerasan ya Kak di Jepang ya. amin. Amin. Oke, baik teman-teman nih, tanpa berlama-lama, silakan ya disimak dengan baik pemaparan materi oleh Kak Sylvia. Mungkin bisa dicatat hal-hal yang penting, terus nyimak dengan baik, dan nanti akan kita buka sesi pertanyaan. Oke, langsung saja kepada Kak Sylvia, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saya apa sudah terlihat ya, Kak? Bagaimana Kak? Sudah terlihat share screen-nya?
Oh, sudah. Share screen-nya ya. Ya, Mungkin teman-teman yang lain sudah terlihat apa belum ya? Oke, sudah Kak. Oke. oke, saya mulai ya. Selamat Iya, malam silakan Kak. teman-teman semuanya. Seperti yang telah Selamat diperkenalkan malam. oleh kakak moderator tadi, nama saya Priscilla Sylvia. Saat ini saya merupakan Max Scholarship Awardee 2023 dan berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 saya di University of Tsukuba, Jepang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari CV Jalan Tengah yang telah mengundang saya untuk mengisi acara ini. It's such an honor to be here. Thank you. Mungkin selanjutnya ini ada perkenalan diri singkat yang sudah dibacakan sebenarnya tadi oleh kakak moderator ya. Jadi mengenai background pendidikan saya sendiri, saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya, waktu itu angkatan 2019 dan baru saja lulus April kemarin tahun 2023 dan sekarang melanjutkan pendidikan di Medical Sciences University of Tsukuba, Jepang selama kurang lebih nanti 2 tahun ke depan. Selain itu untuk work experiences saya dari tahun 2019 hingga saat ini merupakan private tutor dan saya mengajari teman-teman yang SMA, SMP maupun kuliah mengenai pelajaran mereka di sekolah seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga pernah menjadi scientific manuscript reviewer di NRLS Ubaya, jadi salah satu seminar yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh Fakultas Teknobiologi Ubaya. Dan saya waktu itu berkesempatan untuk menjadi salah satu reviewernya. Selain itu selama perkuliahan saya juga mengambil kesempatan yang ada untuk menjadi laboratory assistant atau ASDOS kalau di Ubaya bilangnya di berbagai praktikum yang ada di Fakultas Teknobiologi. Selain itu juga saya menjadi student employee di Ubaya Baking Center dan waktu itu juga berkesempatan membantu di hak kekayaan intelektual. Dan itu selama menunggu saya keberangkatan ke Jepang, saya sempat menjadi research assistant di KLB Ubaya Hanbangbiru. Jadi di Ubaya itu bekerja sama dengan salah satu universitas di Korea untuk mengembangkan ginseng di Indonesia melalui perusahaan KLB. Jadi salah satu labnya ada di Ubaya dan saya berkesempatan untuk menjadi research assistant di sana secara part-time. Lalu untuk mata kuliah kerja praktik, waktu itu saya sempat magang juga di I3L menjadi bioinformatics intern. Karena sebenarnya basic research saya di S1 cukup berbeda dari S2. Di S2 saya mengambil mata jurusan medical sciences, labnya stem cells, dengan waktu di S1 penelitian saya basically bioinformatika. Nah, lalu selanjutnya ini merupakan outline yang akan materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu mengenai Max Scholarship, yaitu apa itu Max Scholarship, lalu pembagiannya seperti apa aja. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai setiap program degree yang ada di Max Scholarship. Dan yang terakhir adalah timeline saya dalam proses pendaftaran hingga keberangkatan saya ke Jepang. Nah, ini saya jelaskan sedikit mengenai Max Scholarship. Jadi Max Scholarship itu merupakan salah satu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang, khususnya Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology Japan, atau biasa disebut Mambuka Gagusho, atau biasa disingkat Max. Dan Kementerian Pendidikan Jepang ini memberikan beasiswa kepada foreigner atau warga negara selain Jepang yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Jepang, baik itu undergraduate atau postgraduate, maupun ada berbagai training gitu bagi teman-teman yang ingin mengambil pendidikan tapi tidak mendapatkan gelar, biasa disebut non-degree. Namun di sini saya akan lebih fokusnya ke yang degree. Nah, untuk Max Scholarship sendiri, kalau yang degree itu terbagi menjadi 3, undergraduate, master, dan doktoral. S1, S2, dan S3 kalau di Indonesia. Nah, untuk yang S1 sendiri atau undergraduate itu namanya Gakubu Program. Itu untuk yang teman-teman ingin melanjutkan ke S1 dari SMA. Lalu setelah itu ada juga yang untuk postgraduate, master, dan doktoral. Jadi teman-teman S1 dan S2-nya sudah di Indonesia, lalu ingin melanjutkan studi S2 ataupun S3 di Jepang. Itu
itu ada 2 program, yaitu G2G dan juga U2U. Mengenai detail perbedaan G2G dan U2U akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama yang undergraduate dulu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah lulus SMA atau akan lulus SMA dan berminat untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang, di sini Max Scholarship menawarkan program beasiswa yaitu Gakubu Program untuk teman-teman yang undergraduate. Nah, field of study-nya bisa dibagi menjadi beberapa topik gitu. Kalau yang seperti yang saya tampilkan di sini, ini terbagi menjadi 2, yaitu Social Sciences and Humanities, itu mostly sosial atau topik-topik yang berkaitan dengan IPS, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang jurusannya pas SMA IPS, sekarang nggak ada sih ya, karena kurikulum merdeka. Tapi jika teman-teman waktu itu mengambilnya banyak mata pelajaran IPS, mungkin bisa masuk ke yang bagian Social Sciences and Humanities, sedangkan kalau yang Natural Sciences itu biasanya IPA gitu. Nah, untuk yang undergraduate sendiri itu maksimum memilih 3 jurusan. Nah, nanti akan ada tes tulisnya gitu terbagi menjadi jurusan yang teman-teman pilih. Jadi sosial dibagi menjadi 2 dan yang IPA ini terbagi menjadi 3. Nah, untuk kualifikasi dari yang undergraduate program, yang pertama adalah non-Japanese and eager to learn Japanese. Karena beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Jepang untuk mahasiswa asing dan bersedia untuk belajar bahasa Jepang karena kalau S1 itu nanti akan ada sekitar 1 tahun kita diberikan kesempatan untuk belajar bahasa di sini. Lalu setelah lulus dari SMA dan SMK, maksimum itu seharusnya ya, maksimum age 24 tahun. Jadi setelah lulus SMA berarti sekitar umur 17-18 tahun hingga umur 24 tahun itu masih bisa mendaftar dalam program Gakubu program ini untuk undergraduate. Dan yang terakhir, base minimum score for certain courses memenuhi syarat nilai. Jadi dari mata kuliah atau jurusan yang kalian ambil itu nanti akan dites. Misalnya kalian ingin mengambil kedokteran berarti Natural Sciences C. Dan itu akan ada passing grade-nya. Ketika teman-teman itu lolos, maka akan lolos untuk tahap tes tulis dan akan dilanjutkan oleh tahap berikutnya yaitu tahap wawancara. Nah, ini merupakan examination timeline-nya untuk yang program undergraduate. Yang pertama adalah administration screening. Kalau yang tahun ini ya, tahun ini berarti bulan Mei hingga Juni 2023 kemarin. Lalu writing test-nya Juni hingga Juli 2023 dan interviewnya Juli hingga Agustus 2023. Nah, jadi sedang berlangsung ini seleksinya teman-teman. Nah, karena yang Gakubu program ini hanya bekerja sama dengan embassy saja, dengan kedutaan Jepang di Indonesia, maka untuk info dan lain sebagainya, make sure teman-teman bisa cek di website-nya kedutaan Jepang di Indonesia. Jadi di situ ada info sangat lengkap terkait beasiswa Max. Gitu. Lalu untuk final result-nya nanti akan dikabari atau diinfokan pada bulan Januari 2024 dan akan berangkat ke Jepang sekitar bulan April 2024. Jadi di sini itu ada 2 semester yang bisa diikuti gitu. Yang pertama dimulainya di April dan yang kedua mulainya di September Oktober. Nah, kalau yang Gakubu program ini nanti kalian datangnya pada saat yang April itu. Lalu untuk benefit dari scholarship ini sendiri, yang pertama adalah examination. Karena tadi setelah kalian menjalani sekolah bahasa akan ada tes untuk masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, itu biasanya ada biaya untuk tes di setiap universitasnya. Nah, itu juga ditanggung oleh Max. Lalu kemudian jika kalian memerlukan matrikulasi, itu berdasarkan universitas yang menimbang apakah kalian perlu matrikulasi atau tidak, itu juga biayanya ditanggung oleh Max. Lalu tentu saja biaya kuliah semuanya gratis dan juga kalian akan dapat living cost sebesar 117.000 yen per bulan. Namun jika universitas kalian di sekitar Tokyo dan sekitarnya, itu karena living cost-nya lebih tinggi akan biasanya ditambah 3.000 yen lagi. Jadi 120.000 yen per bulan. Selain itu juga dapat
airplane tiket untuk bolak-balik. Jadi pas berangkat sama pas sudah selesai studi, pulangnya ke Indonesia juga dapat gratis dan juga pengurusan visa ditanggung oleh MEK. Oke, selanjutnya tadi kan sudah yang undergraduate, sekarang yang graduate. Di sini mungkin lebih banyak teman-teman yang sudah S1 atau sudah S2 ingin melanjutkan pendidikan S2 atau S3 di Jepang. Nah, di Jepang sendiri untuk yang Max ini terbagi menjadi dua, yaitu G2G dan juga U2U. Nah, perbedaannya adalah, yang bagian kiri ini adalah G2G, yang bagian kanan itu adalah U2U. Jadi yang G2G itu basically adalah kerjasama antara kedutaan dengan Max. Jadi seleksinya dan lain-lain melalui kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau U2U itu kita langsung apply ke universitasnya, jadi kerjasama antara universitas tersebut dengan Max. Nah, untuk tahapannya sendiri, perbedaannya ada di writing test yang ada di G2G, sedangkan di U2U hanya ada administration dan juga interview. Lalu untuk G2G sendiri itu bisa non-degree dan degree program, sedangkan kalau yang U2U karena dia langsung ke universitas, dia hanya menyediakan yang degree program. Non-degree program ini ada berbagai macam, bisa dicek di webnya kedutaan Jepang ya teman-teman. Ada teacher training, ada tentang specialized training buat yang bagian teknik-teknik itu juga ada di bagian non-degree. Lalu untuk yang selanjutnya, banyaknya universitas yang bisa dipilih. Kalau G2G kita bisa memilih hingga maksimal 3 universitas, sedangkan kalau U2U kita hanya bisa apply satu universitas untuk memperoleh beasiswa Max. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, saya ikutnya yang program U2U. Jadi saya langsung ke profesornya, lalu dari profesor mengusulkan ke universitas, lalu dari universitas diajukan lagi ke Max. Seperti itu kira-kira proses. Nah, lalu untuk benefit dan kualifikasi dari beasiswa ini both G2G dan U2U sama ya. Benefitnya itu uang kuliah yang gratis, lalu tiket pesawat, berangkat dan pulang, dan juga visa, lalu untuk living allowance. Untuk research student itu sekitar 117 sampai 120 ribu, master sekitar 144 hingga 147 ribu, dan doktoral sekitar 145 hingga 148 ribu. Ini tergantung daerah. Nanti Max yang akan menentukan gitu, apakah di daerah tempat teman-teman studi nanti perlu biaya tambahan atau enggak. Kalau misalnya nggak perlu ya berarti 144 ribu, kalau misalnya perlu berarti 147 ribu. Kebetulan saya dapatnya yang 147 ribu karena dekat Tokyo. Gitu. Nah, kalau yang research student ini ada beberapa program atau program studi gitu ya, fakultas di universitas itu yang mengharuskan teman-teman untuk menjadi research student dulu selama beberapa bulan, misalnya selama 1 semester gitu, lalu baru bisa masuk ke master program atau doktoral programnya. Nah, jadi selama teman-teman menjadi research student itu living allowance-nya lebih sedikit dibandingkan pada saat nanti teman-teman ketika sudah master ataupun doktoral. Namun kebetulan saya tidak mengikuti yang research student ini, jadi langsung ke master, jadi master student. Lalu qualification-nya yang pertama non-Japanese, lalu maksimal usia 34 tahun, lalu minimum GPA pada pendidikan yang terakhir, S1 ataupun S2 itu 3,2 hingga 4, lalu memiliki sertifikat bahasa Inggris, TOEIC, TOEFL, IELTS, ataupun sertifikat bahasa Jepang, JLPTN 2. Nah, kebetulan karena saya semua kuliahnya dalam bahasa Inggris, saya waktu itu menyerahkan TOEIC, TOEFL ITP, dan juga TOEFL IBT. Nah, lalu untuk examination timeline-nya ini saya bagi menjadi dua karena agak berbeda ya. Yang pertama itu yang G2G program, administration screening-nya dimulai Mei hingga Juni 2023, lalu writing test-nya Juli 2023, dan interview-nya di bulan yang sama juga. Lalu setelah kalian dinyatakan lolos 3 seleksi ini, tugas kalian selanjutnya adalah mencari LOE dari universitas yang telah kalian pilih. 3 universitas itu pada sekitar bulan Agustus 2023.
Lalu setelah kalian dapat LOA, nah final result-nya akan diumumkan oleh Max pada bulan Januari hingga Februari 2024. Sedangkan kalau yang program U2U itu berbeda-beda setiap jurusan, setiap fakultas, dan setiap universitas. Jadi make sure buat cek di website fakultas masing-masing atau jurusan masing-masing di universitas yang kalian ingin tuju. Nah, ini saya memberikan contoh di Master Program in Medical Sciences University of Tsukuba tahun ini. Nah, application periodnya mulai bulan Juli hingga Oktober 2023, jadi masih buka sekarang. Jika teman-teman berminat, mungkin bisa sekitar 20 hari lagi. Kalau misal udah siap beberapa, misal sudah tes Inggris, tinggal membuat IC atau tinggal apa ya, tinggal cari profesor aja, itu bisa 20 Oktober terakhir. Nah, tapi ini by post ya teman-teman kirimnya, jadi fisik. Jadi tolong dipertimbangkan juga waktu untuk pengiriman dari Indonesia ke Jepang berapa lama. Lalu selanjutnya ada interview test, itu bulan November, dan result announcement-nya sekitar bulan Januari 2024. Nah, ini tahun ini agak sekitar mundur 1 bulan dibanding tahun lalu, karena waktu itu saya terakhir September 2023 dan pengumumannya bulan Desember 2022. Lalu departure-nya kalian akan berangkat ke Jepang sekitar bulan September ataupun Oktober tahun depan 2024. Jadi dari pengumuman hingga keberangkatan itu cukup lama menunggunya gitu. Nah, in the meantime kalian bisa sambil belajar bahasa Jepang ataupun mempelajari lebih dalam tentang lab yang kalian akan tuju. Gitu. Lalu ini yang part yang terakhir, yaitu timeline saya ketika proses aplikasi beasiswa ini. Nah, yang pertama, saya memutuskan untuk kuliah studi lanjut ke luar negeri aja. Itu sebenarnya pada akhir tahun 2021, jadi akhir semester 5, seperti itu. Lalu memilih untuk ke Jepangnya itu baru peralihan antara semester 6 hingga semester dan mencari beasiswa juga. Nah, kenapa saya tidak memilih banyak negara? Karena satu negara aja persyaratannya sudah cukup rumit, cukup banyak. Jadi lebih baik satu negara lalu universitasnya yang banyak dibanding kita banyak negara dan universitasnya dikit-dikit. Itu akan memakan waktu banget dalam proses persiapannya. Lalu selanjutnya bulan Juli hingga Agustus 2022, saya waktu itu mencari profesor, mencari prospektif library dengan cara mengirim email ke profesornya satu-satu. Waktu itu saya sekitar 20-an profesor yang saya email. Seperti itu, dan saya juga waktu itu mengikuti summer research program di berbagai universitas. Kebetulan saya dapatnya yang di Universitas Kuba gitu. Nah, di summer research program ini seperti pertukaran pelajar gitu untuk mahasiswa S1, biar kita bisa melihat-lihat profesornya itu siapa aja, lalu pembelajarannya seperti apa, lalu lingkungannya, kampusnya seperti apa secara garis besar. Selain itu di summer research program ini juga ada Zoom meeting dengan profesornya, jadi kita bisa ngobrol dengan profesor yang kita inginkan, dan nggak cuma satu, bisa banyak profesor. Kalau nggak salah waktu itu 3 yang kita bisa one-on-one ngobrol. Lalu selanjutnya September hingga Oktober saya mempersiapkan IC, dokumen, dan juga interview. Nah, pada saat ini saya sudah mendapatkan calon profesor, dan saya menyiapkan essay ini dengan konsultasi dengan beliau juga. Kemudian dokumen termasuk hasil tes Inggris itu dikirimkan by post. Lalu setelah itu dapat email bahwa saya lolos tahap berkas dan dilanjutkan ke tahap interview. Itu sekitar akhir Oktober. Kemudian untuk result announcement-nya, unofficial-nya by mail aja gitu, itu pada awal bulan Desember 2022. Tapi itu baru unofficial ya, jadi hanya menunjukkan bahwa saya terekomendasikan untuk ke Max. Nah, research announcement-nya yang official dari Max itu bulan Juli 2023. Di sini saya mendapatkan LOA atau NOA kalau di sini ngomongnya yang official, dan ya itu bisa saya gunakan untuk pembuatan visa dan lain sebagainya. Nah,
Terakhir, saya berangkat ke Jepang kemarin tanggal 19 September 2023 dan tiba di Jepang tanggal 20 September 2023. Nah, dari program Max yang U2U ini sendiri, tahap yang menurut saya paling tricky adalah uh, mencari profesornya. Karena once kalian sudah dapat profesornya, uh, apa ya, langkahnya itu akan lebih mudah dibanding nggak ada profesor sama sekali, nggak bisa lanjut gitu ke tahap berikutnya. Nah, caranya untuk approach profesor adalah menulis email ke masing-masing profesor. Nah, isi dari emailnya itu sendiri yang pertama adalah self introduction. Jadi perkenalan kalian itu siapa, lalu misal sedang kuliah atau sedang bekerja, kuliahnya semester berapa, lalu bekerjanya di bidang apa, seperti itu. Lalu yang kedua, experiences on that field, jadi pengalaman-pengalaman apa saja yang telah kalian lakukan sama perkuliahan misalnya, ataupun sama bekerja yang mendukung application kalian dalam mengajukan propose gitu ke profesornya. Lalu yang ketiga adalah mengapa kalian tertarik untuk join di lab-nya mereka. Jadi kalian bisa bilang kalau misalnya kalian telah melihat website atau telah membaca publikasi beliau, lalu tertarik di bagian tertentu. Dan selanjutnya, your future research plan in brief. Jadi sekalian dihubungkan dengan rencana penelitian kalian ke depan. Jadi apa yang kalian sukai dari profesor tersebut dikaitkan dengan penelitian kalian saat ini atau yang waktu itu pada saat kuliah. Jadi menemukan benang merah gitu antara dua penelitian. Nah, lalu yang terakhir itu closing statement, menegaskan kembali bahwa um, kalian benar-benar yakin untuk memilih profesor tersebut menjadi supervisor kalian di S2 maupun S3 nanti. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga attachment-nya itu ada research plan, CV, academic transcript yang bahasa Inggris ini bisa diminta ke universitas, harusnya minta yang terjemahan bahasa Inggris. Lalu yang terakhir English Proficiency Certificate. Kalau ada lebih baik. Jadi kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau ada mungkin profesornya bakal lebih tertarik untuk melihat kalian. Lalu research plan ini sendiri itu ada formatnya. Jadi ketika kalian ingin mendaftar di universitas, kan kalian membuka webnya. Nah, di webnya itu nanti ada banyak file yang harus kalian download, kalian isi. Nah, salah satunya adalah form tentang research plan ini. Ini bukan kayak full essay gitu, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Lebih ke pertanyaannya apa field of study kalian saat ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, tentang research plan yang akan kalian propose. Lalu yang ketiga itu study plan. Bedanya research sama study, kalau research penelitian, kalau study itu rencana perkuliahan kalian selama di. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari email yang pernah saya kirimkan ke salah satu profesor. Jadi jangan lupa salutation, profesor siapa, lalu saya perkenalan diri dulu, lalu pernah ngapain aja sama perkuliahan gitu. Contohnya mengikuti perlombaan, lalu mengikuti pertukaran pelajar kayak gitu. Lalu selanjutnya tentang penelitian saya saat itu, tentang skripsi saya sebenarnya mengenai protein sirtuin 1 dan saya hubungkan dengan penelitian beliau mengenai sirtuin 1 juga. Dan dari situ saya propose suatu ide yang saya tuangkan di research plan ini mengenai stem cell waktu itu dengan sirtuin 1. Lalu paragraf terakhir itu basically closing yang menunjukkan bahwa saya yakin terhadap profesor tersebut dan telah mengattach beberapa file. Seperti itu. Basically email yang saya kirimkan ke beberapa profesor. Nah, setiap profesor itu kan memiliki topik yang berbeda-beda, jadi make sure kalian baca dulu publikasi dari beliau, ya minimal 3 publikasi dari setiap profesor, dan menyesuaikan email, CV, dan research plan yang akan kalian kirim.
seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Jadi dalam proses pendaftaran atau proses aplikasi beasiswa itu tidak selamanya berjalan mulus ya teman-teman. Pasti ada masa-masa kalian meragukan diri sendiri gitu. Tapi percayalah bahwa apa yang diperlukan itu sebenarnya hanyalah niat gitu. Jika kalian memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat, pasti akan ada jalan. Seperti ini salah satu pepatah dari Jepang yaitu flowers even bloom on grass that has been stomped on. Jadi percayalah bahwa kalian akan bloom atau kalian akan mekar pada waktu yang tepat. Terima kasih teman-teman semuanya. Keren Jika ada sekali. pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih ya Kak Sylvia atas pemaparan materi yang sangat luar biasa nih teman-teman. Penjelasan mengenai Max Scholarship Program ya, mulai dari tadi kualifikasi, seleksi, benefit, sampai Kak Sylvia bisa terbang ke Jepang. Nah, pasti teman-teman di sini sudah tidak sabar ya ingin bertanya kepada Kak Sylvia mengenai beasiswa Max Scholarship Program. Nah, untuk rules dari diskusi kita pada malam hari ini, akan saya buka sesi pertama ya. Pertanyaannya nanti bisa langsung teman-teman drop aja langsung di chat room atau bisa langsung on cam seperti itu. Oh ya, ada info tambahan teman-teman mengenai door prize nih. Nah, ini menarik sekali ya. Nanti door prize itu kalian bisa mendapatkannya dengan cara yang pertama, follow IG dulu nih, follow IG Jalan Tengah site, lalu buat story tentang event pada malam hari ini dengan tag IG Jalan Tengah. Nah, bagi yang beruntung dapat memenangkan hadiah berupa e-money. Wah, seru banget nggak tuh? Tapi jangan lupa ya teman-teman, eh, untuk membuat IG story, buatlah yang semenarik mungkin. Oke, nanti akan kita pilih satu-satu. Oke, silakan siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan langsung on cam ya. Ayo teman-teman, boleh langsung bertanya. Bisa langsung drop di room chat atau langsung on cam. Oke, silakan Mas Muhammad Ivan Abdillah. Oh maaf, Mbak Ine Rahmawati ya? Iya, Oke, silakan Kak. iya. Kak, aku mau tanya dong, untuk yang university di Jepang itu, university itu pas eh, tanya apa research plan yang kita mau kasih ke profesornya itu nyari profesornya lewat email, lewat websitenya university atau apa ya? Mungkin itu aja dari aku. Oke, terima kasih Kak Ina Rahmawati. Silakan Kak Kasela bisa menjawab. Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi untuk mengirimkan email sendiri, waktu itu saya mencarinya dari website universitas. Jadi saya list dulu universitas mana aja yang saya ingin masuki. Setelah itu saya mencari labnya. Nah, di setiap lab itu kan ada kontak profesor berupa email gitu. Nah, saya email dari sana. Terus kalau mau tahu university yang masuk salah satu yang didanai sama kedutaan Jepang itu di mana ya Kak? Apa dari email dari websitenya juga udah ada keterangannya atau bebas aja kita pilih university gitu? Nah, iya benar. Jadi nggak semua universitas itu menerima Max dan menerima Max pun ada yang programnya internasional menggunakan bahasa Inggris ataupun yang menggunakan bahasa Jepang kelasnya. Jadi make sure untuk baca di websitenya. Nah, biasanya di websitenya itu ada. Jadi harus bukanya sampai detail ya, sampai ke fakultasnya atau sampai ke jurusannya. Nah, sampai ke jurusannya seperti itu, lalu ada keterangannya kok nanti menerima Max gitu atau ada program khusus program internasional dan menerima Max jadi ada di website. Oke, thank you Kak. Ya, Oke, sama-sama. Kak Ina sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada yang raise hand ya, Kak Muhammad Ivan Abdillah Putra Ginka. Silakan Kak, boleh on cam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau bertanya Kak mengenai sertifikasi bahasa.
Nah, untuk beasiswa Max sendiri ini, kalau misalnya yang seperti kakak tadi program langsung memilih ke satu univ itu syaratnya TOEFL-nya ada minimal berapa? Lalu kalau dibutuhkan sertifikasi bahasa Jepang sendiri itu sertifikasinya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Silakan Kak Sylvia, boleh dijawab. Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi waktu pendaftar saat itu kalau nggak salah di jurusan saya Medical Sciences Universitas Tsukuba itu batas TOEFL IBT-nya 72, lalu untuk ITP-nya 550, lalu untuk TOEIC-nya saya nggak seberapa ingat, tapi harusnya bisa lah passing kalau TOEIC ya. Lalu untuk JLPT sendiri itu N2, tapi itu nggak harus karena saya ini programnya internasional. Jadi kelasnya menggunakan bahasa Inggris dan saya sendiri nggak menyertakan sertifikat JLPT sama sekali. Jadi saya hanya menggunakan TOEFL IBT, ITP, sama TOEIC. Itu. Bagaimana Kak Ivan? Baik, Kak. Terima kasih atas informasinya. Oke, sudah cukup ya? Oke, selanjutnya Kak Kamilia Ulfa nih, dari tadi udah raise hand. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Ulfa. Sama-sama. Salam kenal Kak Sylvia. Salam Saya kenal. Kak Ulfa. Sebenarnya saya mau cerita dulu. Sebenarnya saya udah melihat kayak Max itu udah lama sih. Dan itu udah, saya juga dari 2000, sekarang 2023 ya. Saya juga udah mulai di 2022. Cuman karena emang saya masih koas sekarang, jadi saya agak susah buat buat kayak nge-planning gitu. Nah, sebenarnya tuh dilema saya adalah kan kalau misalnya kita mau cari sensei itu kan kita kita pasti harus tahu dulu kan beliau itu fokus ke mana kayak apa uh, public journalnya kayak gimana. Nah, itu sebenarnya saya ada beberapa ini sih apa namanya kalau menurut Kak Silva sendiri itu lebih baik misal saya ngirim uh, email kayak gitu ke sensei itu ke semua sensei jadi 20 langsung kayak gitu atau misalnya bisa nunggu dulu per sensei kayak gitu. Misalnya kayak sensei saya udah ngirim di Tsukuba misal ke sensei ini nah itu nanti saya nunggu dulu 2 minggu kalau misalnya 2 minggu nggak lolos terus saya uh, apply lagi di ini atau menurut kakak harus semua sebenarnya saya belum belum kirim ini sih kak apa research proposal saya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya mau saya kirim research proposal, itu kan kemungkinan besar kan persennya kan akan beda kan. Gitu. Menurut kakak gimana? Saya agak dilema itu sih. Thank you. Oke, silakan Kak Sylvia. Tema yang sama ya. Waktu itu juga saya. Nah, waktu itu saya mengirimkannya langsung beberapa sekaligus sih. Tapi kan saya tadi bilang 20, itu nggak langsung 20-20-nya sekaligus. Jadi, misal kali ini saya ingin yang bagian stem cell. Nah, ya udah, yang profesor-profesor yang tentang stem cell itu saya bacain semua. Terus saya buat research plan-nya satu-satu, misal 5 sensei gitu. Ya udah 5 profesor itu dikirim dulu emailnya semua komplit. Lalu nunggu seminggu atau 2 minggu lupa saya follow up. Jadi saya kirim lagi email yang sama persis. Kalau dari situ nggak dibales, baru saya move on ke sensei lainnya. Gitu terus sama sekitar 1 bulan. Jadi kayak seminggu 5. Nah itu sampai saya itu ada listnya saya kirim ke email profesor siapa aja tanggal berapa. Jadi saya ingat buat follow up-nya kapan aja. Oke. Oh, Gimana Kak Ulfa? oke. Bisa dicoba sih. Terus sama ini kak apa namanya? Kalau misalnya kita apa namanya? Berarti kemungkinan besar kalau misalnya general research lainnya kayak gitu menurut kakak gimana ya? Maksudnya kan kalau misalnya mau 20 langsung kan agak susah juga ya kalau misalnya mau bikin itu. Nah kalau menurut kakak mendingan in general research plan-nya atau uh, fokus sama persentasenya? Untuk Kalau research saran plan dari kak. sendiri, research plan sendiri lebih baik
spesifik ke setiap sensei. Jadi senseinya merasa kayak lebih dibaca, lebih dihargai. Cuma boleh nanya lagi nggak, Kak? Boleh. Silakan Kak Ulfa. Maaf ya, Kak Ulfa. Iya, Ya nggak apa-apa. um, sebenarnya itu kalau dari kakak sendiri itu dia sebenarnya udah kenal duluan belum sama senseinya, soalnya tuh kan kalau dari info-info yang saya dapat itu kalau misalnya dulu kok bisa ada misal kayak dosen kita atau kenalan kita yang udah di sana terus kita kenal sama senseinya baru kita injak ke injak. Nah saya tuh ini sih insecure juga sih karena kan beberapa udah ada kenalan sensei gitu ya dosen-dosen saya cuman saya nggak terlalu minat di bidang tersebut gitu. Nah kalau misalnya minta bantuan kan saya nggak sesuai sama yang apa yang saya minati. Cuman kalau misalnya saya ngambil bidang lain itu saya nggak ada kenalan gitu. Nah itu sebenarnya ngaruh banget kan ya kayak gitu. Maksudnya ada orang dalam sama enggak gitu. Kalau yang university recommendation sendiri, ini basically kita approach profesornya. Jadi despite ada orang dalam atau enggak, as long as profesor kalian atau profesormu tertarik denganmu, itu pasti akan dikontak. Karena sebenarnya kalau di labku sendiri, ini jujur memang ada dosenku yang pernah kuliah di situ. Namun waktu itu ketika interview, mereka sebenarnya juga belum tahu gitu. Karena kebetulan surat rekomendasi saya itu waktu itu dari dekan, bukan dari beliau kan. Jadi nggak ngeh juga gitu. Lalu ada juga lab lain yang mengundang interview juga selain lab ini dan saya nggak ada kenalan gitu atau kenalan yang pernah kuliah atau pernah join di lab tersebut. Jadi tergantung profesornya tertarik atau enggak. Once again sih Kak, kalau habis kita ngirim, ini kan saya belum mulai nih, habis kita ngirim, berarti kemungkinan besar nanti kayak ada interview gitu ya. Jadi kita face to face sama profesornya buat kayak plan kita bakal nanti di sana kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak Iya. kayak sempro gitu ya, hampir mirip kayak sempro. Iya, tapi nggak semenyeramkan itu, jujur Oke. sih. Jadi nggak semenegangkan kalau kita sempro kalau sidang di Indonesia gitu loh. Jadi interview mereka terutama yang interview awal ya, interview lab. Jadi begitu kalian kirim email, lalu dapat balasan itu kalau misal mereka tertarik, itu balasannya itu kayak apakah kamu mau interview lewat Zoom kayak gitu. Nanti kita set up jamnya, habis itu mereka interview. Nah, interviewnya itu sebenarnya nggak kayak interview waktu itu. Saya tuh merasanya cuman kayak ngobrol-ngobrol biasa sih. Ditanyain tentang research plan dikit aja, tapi most likely tentang apa yang sudah saya lakukan di situ. Kebanyakan sih kayak gitu. Oke, thank you sih Kak. Iya. Makasih ya Kak, sukses selalu. Oke, bagaimana Kak Ulfa? Sudah puas akan jawabannya ya? Sangat puas, thank you. Oke, sama. Oke, saya ingin menginfokan lagi ya terkait door prize teman-teman. Jangan lupa langkah pertama kalian follow dulu nih IG dari Jalan Tengah. Setelah itu kalian bikin IG story yang menarik. Setelah itu nanti bisa kita undi untuk mendapatkan hadiah dari kami. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Kak Emilia nih. Dari tadi udah nunggu ya. Silakan Kak Emilia. Oke, halo Kak. Terima kasih untuk Hai. kesempatannya. Halo Kak Priscilla. Halo, C. Sebetulnya nyambung sih dengan yang tadi pertanyaan Kak Ufa sebelumnya ya. Untuk interview, ingin tahu gimana sih waktu proses interviewnya itu, terus dia tanyain apa aja, mungkin tips and tricksnya supaya bisa menjawab dengan baik kayak gitu. Thank you Kak. Silakan Kak Sylvia. Untuk interview sendiri, kalau saya sendiri itu ada 2 kali interview. Yang pertama interview lab, yang kedua interview bersama profesor-profesor dan juga dari pihak MEC. Nah, ini tergantung dari lab kalian masing-masing. Ada yang cuman interview kayak saya, ada yang interview dan ada tes tulis. Ada yang interview tapi di dalam interviewnya ada problem solving. Nah, itu interview yang pertama itu nggak terstandar. Jadi tergantung profesornya itu kayak gimana. Jadi kalau saya waktu itu yang pertama itu ya itu tadi kayak banyak ngobrolnya, terus dari itu pertanyaannya tentang future research sedikit, lalu tentang penelitian skripsi saya saat ini. Seperti itu.
Lalu ditanya juga berencana belajar bahasa Jepang atau kayak gimana. Ya. Terus berencana pakai beasiswa apa? Nah, jawab aja pakai Max. Kalau memang mau pakai Max. Tapi bisa juga jawab beasiswa lain. Contohnya LPDP itu juga ada beberapa universitas yang menerima. Jadi kalau misal kalian mau pakai LPDP, jawab aja pakai LPDP. Lalu setelah itu interview bersama Max. Itu setelah kalian jadi interview lab dulu, terus menyiapkan berkas, kirim berkas by post, baru interview bersama Max. Jadi interview bersama Max itu sangat singkat, cuma 10 menit. Nah, itu kalian Zoom kayak gini, namun pengujinya itu ada 4, 3 profesor dari universitas kalian dan 1 dari pihak Max. Waktu itu saya seperti itu formasinya. Kenapa saya tahu gitu ya, karena saya pernah SRP kan sebelumnya sama research program di sana, dan saya mengenal 3 profesor itu, sedangkan satunya saya tidak mengenal. Jadi menurut saya itu salah satunya dari Max dan 3 lainnya itu dari profesor universitas saya. Waktu itu pertanyaannya cuma 4, dari masing-masing orang 1 gitu. What's your motivation? Motivasimu apa join program ini? Lalu tentang skripsi saya, yang tadi saya tulis 1, tentang apoptosis dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga tentang apa yang mau kamu lakukan di Jepang. Lalu yang terakhir, apa ya prospek ke depanmu dengan kamu join lab yang kamu pilih sekarang. Itu tentang kisi-kisi interview di yang Max ya. Namun kalau yang per lab itu beda-beda tiap lab. Kalau saya kebetulan ya itu tadi cuman future research sama research sekarang, lebih banyak ngobrolnya. Itu semoga menjawab. Oke, thank you Oke. Kak. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Amelia? Ya oke Kak, udah. Oke, terima kasih. Oke, yang lain bisa raise hand ya untuk draw pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Silakan Kak, nggak usah malu-malu ya. Ayo, monggo yang lain. Oke nih Kak Sylvia, saya lumayan agak kepo ya mengenai kenapa kok Kak Sylvia itu memilih negara Jepang gitu untuk meneruskan program magisternya gitu. Boleh dijawab Kak? Ya, jadi tadi kenapa gak ada yang bertanya ini? Sengaja saya kosongi gitu kan, jadi Oh biar iya. nanya. Nah, alasan memilih negara Jepang sendiri itu karena tentunya teknologi ya. Teknologi di Jepang tuh sangat maju dan apa ya, pemikirannya tuh out of the box gitu. Sama saya seminggu di sini aja saya merasakan barang-barang di sini tuh sangat unik gitu ya, out of the box. Begitu juga dengan penelitian mereka. Selain itu kan saya berminatnya di bidang stem cell. Nah, kalau stem cell sendiri itu kan di Jepang salah satu pionir di bidang stem cell ada Shinya Yamanaka dari Kyoto University. Itu jadi kalau stem cell pionirnya kan di sini, jadi saya memilihnya di Jepang seperti itu. Selain itu juga kan masih di Asia, penyesuaian tentang kultur, kesopanan, lalu tentang makanan, terutama itu nggak jauh beda dari Indonesia. Indonesia. Kira-kira sudah kangen lalapan Surabaya belum Kak di sana? To be honest, belum ya. To be honest, belum. Berarti sudah cocok Tadi ya itu sebenarnya dengan makanan di ada Jepang. kayak yang jualan makanan Indonesia gitu kan di Culture Festival. Jadi saya ke sana. Namun karena harganya mahal gitu, nggak tertarik. Berarti belum kangen kan ya? Oh iya. Mungkin Iya. belum lama di sana ya, jadi belum merasakan kangen Dan Indonesia. masih banyak Gitu. stok Oke, sambal. teman-teman yang lain. Jadi aman. Oh, iya pasti bawaan dari Indonesia ya, biar nggak kangen dari di Indonesia. Oke, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kalau malu nih untuk on cam bisa langsung drop di uh, room chat ya. Terus nih, saya ingin tanya lagi ya, Kak Sylvia, terkait kalau di Jepang itu untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesianya, itu ada himpunannya sendiri tidak? Seperti itu. Oke, kalau di Jepang sendiri itu per daerah itu harusnya ada PPI atau Perkumpulan Pelajar Indonesia. Kalau di Tsukuba ini joinnya ke PPI Ibaraki namanya. Kalau yang daerah lingkup paling kecilnya ya daerah Ibaraki. Lalu di atasnya lagi ada PPI Kanto, lalu atasnya lagi ada PPI Jepang.
Jadi ada Oh, begitu. kumpulan orang Indonesianya dan banyak event juga. Tiap minggu juga ada kegiatan. Hmm. Jadi enak ya Kak, di sana masih banyak teman dari satu negara ya. Iya benar sekali Kak. Iya. Oke, teman-teman yang lain silakan bertanya. Waktu kita masih lumayan panjang nih teman-teman, silakan. Jangan lupa ya untuk door prize-nya kalian follow dulu IG dari Jalan Tengah, lalu bikin IG story yang menarik nih tentang acara malam hari ini, lalu nanti akan kita undi dan kalian bisa memenangkan hadiah dari kami. Seperti itu. Oke, silakan yang bertanya lagi, monggo. Mungkin dari Kak Sylvia bisa nih diceritakan hambatan-hambatan apa yang sampai saat ini Kak Sylvia rasakan gitu, sampai bisa terbang ke Jepang begitu. Hambatan sebelum ke Jepang atau hambatan di Jepang? Hambatan sebelum dulu deh. Sebelum Ya. em, mungkin pada saat proses aplikasi itu karena saya berbarengan dengan pekerjaan pekerjaan proyek Hmm. industri, lalu bareng sama kerja praktik juga. Jadi di semester 6 ke 7 itu sangat hektik. Jadi persiapan S2 dan juga menyelesaikan studi. Waktu itu karena saya pengennya lulusnya 7 semester, sudah setengah tahun, jadi ngejar skripsi juga. Nah itu mungkin beratnya di sini. Misal waktu itu kan lagi libur semester, pagi sampai siang itu KP, kerja praktik ya. Lalu em, malamnya itu nyari list profesor gitu. Kadang sampai subuh-subuh lah nyari list profesor dan buat riset. Oh, begitu. Selanjutnya kalau hambatan di Jepang bagaimana nih Kak? Tentu saja bahasa. Oh, bahasa. Karena orang Oke. Jepang itu mostly nggak bisa bahasa Inggris dan sebenarnya saya tuh nggak apa-apa mereka nggak bisa bahasa Inggris ya kan. Kayak pakai Google Translate juga nggak apa-apa karena saya juga nggak bisa bahasa Jepang gitu. Tapi some of them menunjukkan gesture yang takut gitu loh. Jadi mereka sendiri yang menarik diri kadang kayak takut kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris mereka sendiri yang nggak enak sama saya. Gitu. Padahal sayanya nggak apa-apa sebenarnya nungguin mereka buat translate gitu. Jadi ya most likely di situ tapi bisa pakai bahasa isyarat aman. Oh, berarti bahasa ya Kak ya, yang sangat menghambat di sana ya. Iya, salah satu yang menghambat bahasa. Sama kalau di Tsukuba khususnya medannya karena naik turun. Jadi harus sepeda atau jalan kaki itu di jalanan seperti itu sih bikin capek aja. Oh. Kalau di sana memang budayanya orang-orangnya jalan kaki dengan naik sepeda juga ya Kak ya. Iya benar dan di sana itu mobilnya nggak pakai klakson, jadi mereka nggak membunyikan klakson gitu loh. Dan ketika kita lewat naik sepeda atau jalan kaki menyeberang, mereka yang berhenti. Jadi mobilnya yang berhenti. Kalau di Indonesia kan kita yang pejalan kaki yang berhenti, kalau nggak ketabrak gitu kan. Terlihat sekali ya perbedaan budaya orang Indonesia dan Jepang yang taat aturan ya Kak ya. Benar sekali Kak. Oke, teman-teman ayo silakan yang ingin bertanya. Masih banyak nih waktu kita di sini. Oke, Kak Amelia mau bertanya lagi Mau silakan. tanya lagi. Iya, boleh. Untuk Kak Priscilla sendiri gimana kehidupan sehari-harinya di sana? Terus habis itu kayak misalnya mesnya atau pakai asramaan gitu atau gimana? Terus banyak juga mahasiswa internasional nggak di tempatnya Kak Sylvie sendiri gitu. Terima kasih. Oke, silakan Kak Sylvia. Oke, jadi di sini saya tinggalnya di dorm, salah satu dormnya kampus. Jadi kampus itu ada berbagai jenis dorm. Nah, kebetulan saya dapatnya yang Global Village atau biasa disebut sebagai GV. Nah, di Global Village ini sebenarnya bukan kayak kos-kosan gitu, tapi lebih ke kayak shared house, rumah berbagi. Jadi di satu unit itu berarti satu lantai, itu ada 5 orang. Kalau di tempat saya itu 3 foreign selain Jepang dan 2 dari Jepang gitu. Tapi kamarnya tetap sendiri-sendiri. Cuman yang bagi itu toilet ada 2 dibagi orang 5. Lalu ada dapur yang segala peralatan segala macam, kulkas, microwave sudah lengkap. Itu bagi orang 5. Terus tempat
cuci-cuci, sama tempat mandi. Itu bagi orang. Tapi sisanya itu kita dapat masing-masing ruangan dengan full furnish, terus full AC juga, dan penghangat, lalu dapat balkon. Ya jadi lumayan nyaman lah, lumayan comfortable buat tempat tinggalnya. Lalu untuk keseharian, sebenarnya keseharian saya belum teratur di sini karena belum kelas ya. Jadi masih mengikuti tutor aja. Misalnya tutornya ngajak ke City Hall buat ngurus ini itu ya sudah ikut. Saya klik gitu dan kadang suka iseng jalan-jalan sendiri, belanja sendiri. Itu yang menyenangkan sih karena ya menikmati hidup sendiri aja, naik sepeda kemana sendiri. Biasanya naik mobil, ini naik sepeda. Itu aja gitu. Gitu Kak Amelia, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, jadi lumayan kerasa nih sejauh ini di Jepang ya berarti. Sudah ada gambaran ya kalau nanti ke Jepang ya. Ditunggu kedatangannya di Jepang. Nah, ditunggu Kak. Oke, dari kamu sendiri nyediain untuk kursus bahasa juga kah? Kan untuk bahasa Jepang Belum sendiri itu. belum berangkat kah? Waktu onsite-nya, waktu di sananya. Oh, waktu di sini I plan Dari to program join. kampus gitu. Ada, I plan to join bulan Oh, ini, bulan Oktober. oke. Karena ya gitulah, nggak bisa bahasanya repot juga. Ya sih, pengalaman sih kalau orang Jepang sendiri memang agak reserve sih kok. Iya, Kena bahasa asing tuh agak gimana gitu memang. tapi baik sih. Mereka baik dan sopan. Yes, banget. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan Kak Amelia? Silakan. Udah Kak. Oh, Ini sudah teman. cukup. Oke. Iya, teman-teman yang lain monggo silakan menanyakan apa budaya atau yang lain, keseharian lagi. Boleh. Untuk tapi Kak Sylvia memang belum memulai perkuliahan ya. Tapi nanti kalau seumpama perkuliahan sudah dimulai, itu pakai bahasa apa ya Kak kira-kira saat kuliah nanti? Bahasa Inggris dong. Oh, bahasa Nggak mungkin Inggris. bisa bahasa Jepang kan. Jadi bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Makanya tadi ada syarat TOEFL segala Iya, macam ya Kak ya. benar. Salah satu lah. Untuk bis. Mm-mm. Mm. Maaf ya Kak, saya mau tanya lagi untuk minimal TOEFL berapa ya Kak? TOEFL ITP 550, IBT 72. Hmm. Waktu itu kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau ada Oh, begitu. pergantian. Iya, biasanya kayak setiap tahun ada perubahan Iya, ya Kak ya. benar. Jadi make Nah, sure itu. buat cek aja, cek website. Oh, oke, oke. Oke, teman-teman, boleh bertanya lagi atau mungkin sudah cukup? Sudah paham ya dengan yang disampaikan oleh Kak Sylvia? Nanti sebelum closing kita akan melakukan foto dulu ya, foto bareng. Nanti akan di-capture sama operator. Nanti saya akan pandu untuk on cam semua ya. Oke, Kak Sylvia, sepertinya teman-teman sudah. Oh, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Yeremia di drop chat. Selamat malam, saya Jeremy. Mau menanyakan sepanjang proses aplikasi beasiswa Max, Kak Prasela, apakah pernah mengalami kendala mungkin izin dari orang tua atau kendala proses administrasi? Terima kasih sebelumnya. Silakan dijawab, Kak Sylvia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai izin dari orang tua tentu ada ya. Karena kebetulan saya ini udah perempuan, anak tunggal lagi gitu kan. Jadi ya sebenarnya, tapi ini tidak untuk ditiru. Saya waktu itu sempat sounding aja bahwa saya akan melanjutkan S2 di Jepang, namun saya tidak terlalu memberikan detail. Saya application-nya sampai mana, lalu interviewnya kapan-kapan aja. Pokoknya saya waktu itu kasih tahu sudah keterima gitu. Jadi ketika sudah keterima ya orang tua saya itu tidak melarang sih, Kak. Kayak kamu nggak boleh berangkat gitu, enggak. Karena kan sudah keterima dan sudah dapat beasiswa penuh, kan sayang juga kalau nggak diambil. Tapi kalau bagi teman-teman yang bisa izin dari awal, mau kayak menceritakan proses detailnya ke orang tua, itu lebih baik lah. Kalau itu karena waktu itu pilihan saya pribadi sih, saya tidak share terlalu banyak. Tapi yang penting mereka tahu dan sekarang sudah merestui kok. Lalu untuk kendala proses administrasi, sebenarnya karena waktu itu saya baru fix pengen ke Jepangnya itu bulan Juli, sedangkan proses
pendaftaran yang dikirim by post itu terakhir September pertengahan. Jadi cukup mepet. Juli, Agustus, September, sekitar 2,5 bulan. Nah, itu saya harus mempersiapkan semuanya, termasuk tes bahasa Inggris. Nah, itu waktu itu saya cukup deg-degannya karena hasil tes bahasa Inggrisnya itu belum keluar, sedangkan bulannya itu sudah September gitu. Saya takutnya nggak nutut dikirimnya. Lalu dari email dari profesor di sini, di Jepang juga proses revisinya itu agak main makan waktu karena mungkin beliaunya sibuk gitu kan. Nah, terus pas kirim dokumen juga ternyata pas sampai sini hari Minggu gitu. Tertulisnya di status pengiriman itu tidak terkirim. Kan bikin takut ya gitu. Tapi untungnya pada hari Seninnya itu mereka coba kirim lagi dan akhirnya terkirim. Kayak gitu sih kalau tentang kendala proses pengiriman berkas, administrasi, dan lain sebagainya. Tapi itu serunya daftar beasiswa. Nah, pengalamannya itu ya Kak ya, prosesnya bisa sampai ke Jepang sekarang. Oke, silakan yang lain ingin bertanya. Kita masih punya waktu ya. Mungkin dari Kak Yeremia sudah puas akan jawaban dari Kak Sylvia. Oke, yang lain silakan. Jangan lupa ya teman-teman, saya ingatkan lagi untuk yang ingin mendapatkan door prize. Oke, sudah Kak, terima kasih. Oh iya, sama-sama Kak Yeremia. Untuk yang ingin mendapatkan door prize, jangan lupa langkah-langkah pertama kita follow dulu nih IG dari Jalan Tengah.site. Setelah itu bikin IG story ya tentang acara kita pada malam hari ini. Jangan lupa di tag nih Jalan Tengah agar bisa ke track nih, bisa dibaca oleh kita. Lalu nanti akan kita undi IG story siapa nih yang paling menarik seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Sudah tidak ada yang bertanya lagi nih Kak Sylvia. Kayaknya teman-teman sudah mulai paham nih mengenai proses sampai Kak Sylvia bisa ke Jepang. Oke, dari Kak Sylvia sendiri bisa diberikan closing statement-nya. Silakan. Buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan beasiswa ke Jepang atau sekarang sedang dalam proses aplikasi, tetap semangat. Lalu ingat tujuan awal kalian, ingin studi lanjut ke Jepang atau ke negara-negara lain atau mungkin di Indonesia. Yang penting tujuan kalian baik, niat kalian baik untuk menuntut ilmu, pasti semuanya akan dilancarkan dan dimudahkan. Terima kasih. Oh, sama-sama. Nah, itu teman-teman ya motivasi dari Kak Sylvia. Semoga juga saya doakan teman-teman nih yang saat ini ingin apa namanya apply beasiswa juga ke Jepang, semoga dilancarkan ya. Seperti Kak Sylvia, bisa menyusul Kak Sylvia ke Jepang. Amin. Oke, dari Kak Fildia Karisma, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Kak Fio. Oke, saat ini kita akan langsung sesi foto ya Kak ya. Oke, para audiens silakan on cam ya teman-teman. Oke, saya tunggu untuk on cam. Nanti akan di capture sama operator. Oke, silakan yang lain. Ayo teman-teman, boleh on cam. Mulai dari sekarang. Pak Arif, silakan on cam. Ayo teman-teman yang lain, Kak Yeremia, Kak Olia, Kak Ulfa, Kak Melati. Oke, ayo yang lain. Oke, kami tunggu ya. Jangan lupa untuk door prize-nya nih teman-teman. Silakan mulai dari sekarang bikin IG story yang menarik ya. Dan jangan lupa tag IG kita di Jalan Tengah.site. Oke, Kak Priscilia Listiani, Kak Olia, Kak Lili, Kak Muhammad Adi. Boleh silakan on cam. Saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir pada seminar kali ini. Semoga nanti
dapat memberikan manfaat ke depannya untuk kalian semua. Oke, sebenarnya udah cukup ini ya. Oke, dari operator boleh silakan di capture mulai dari sekarang. Oke, hitung ya, Kak. Bagaimana, Kak Afan? Bisa dikasih apa-apa, Kak? Dihitung. Oke, jangan lupa senyum ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Kak Afan. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menghadiri seminar atau webinar kita pada malam hari ini mengenai beasiswa ke Jepang. Semoga seminar kali ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua dan tak lupa juga terima kasih untuk pemateri kita yang sangat hebat, luar biasa, Kak Presela Sylvia ya. Sudah mungkin di sana saat ini sedang sibuk-sibuknya nih mempersiapkan kuliah tapi masih bisa menyalakan waktunya untuk kita semua dan berbagi pengalaman nih untuk kita semua. Terima kasih ya Kak Presela Sylvia. My pleasure. Thank Semoga you so kita much for having me. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan juga tak lupa juga terima kasih kepada penyelenggara dari CV Jalan Tengah yang telah menyelenggarakan acara yang keren banget ini nih, yang bisa dapat memotivasi anak muda agar bisa eh, apa namanya mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya Ulfa Zuriani pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.